Kamu yoga ya? Tanpa curiga Yoga pun jawab, iya. Ada apa ya? Disitulah Muat tiba-tiba nusuk Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini. Jadi aku mengajak kalian bahas kasus ini. Ini kasus yang dilakukan bahkan dirancang dengan sangat terencana oleh seorang oknum polisi sampai segala cara dihalalkan cuman untuk mendapatkan LC karaoke, yang akhirnya kasusnya pun terungkap yang cukup heboh di Blitar, yang semuanya emang berakhir dengan penyesalan. Dan harapan aku semoga dari kasus ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini, yang supaya hidup kita nggak sia-sia kayak mereka yang terlibat di kasus ini. Dan untuk kalian yang mau baca langsung sumber yang aku bahas di kasus ini, linknya ada di bawah. Oke, langsung aja kita bahas kayak gimana kisah dan kasusnya. Ayo kita simak. Bribtu Prayoga Ardi Priyanto yang biasa dipanggil Yoga merupakan anggota Polres Blitar Kota yang tinggal di wilayah Kanigoro, Blitar. Dengan istrinya dan satu anaknya, kesehariannya bertugas sebagai kepolisian, pergi pagi pulang sore, sedangkan istrinya bekerja sebagai guru SD. Mereka juga menjalankan bisnis rental kendaraan di rumahnya, tapi setelah 4 tahun mereka nikah di tahun 2009, Yoga ini sempat selingkuh dengan Wati, seorang janda beranak satu yang kerja sebagai SPG rokok sekaligus LC karaoke di sebuah kafe yang ada di Blitar. Mereka awalnya kenal di karaoke, setelah kenal mereka pun dekat, sering berhubungan dan mulai menjalin hubungan gelap yang sebenarnya cuman untuk senang-senang aja. Karena dibalik itu, biarpun Yoga udah mengkhianati pernikahannya, tapi dia tetap menafkahi istrinya, bahkan selalu ngasih gajinya secara utuh ke istrinya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Biarpun secara diam-diam ada rahasia yang dia simpan, tapi lama-kelamaan istrinya Yoga curiga, yang akhirnya istrinya tahu kalau Yoga ini sedang dekat dengan wanita lain. Nah, karena udah ketahuan, Yoga pun akhirnya jujur dan minta mohon maaf ke istrinya, bahkan berjanji hingga akan mengkhianati pernikahannya lagi. Karena ini, Yoga pun mengakhiri perselingkuhannya dengan Wati. Biarpun terkadang dia dekat lagi sama Wati saat dia main ke karaoke-nya Wati, saat itu Wati juga ternyata menjalin hubungan dengan atasannya Yoga yang menjabat sebagai Wakapolres Kota Blitar, yaitu Kompol Ruslan, yang padahal saat itu Ruslan ini juga sudah punya istri dan anak. Karena saat itu, tepatnya di tahun 2011, Ruslan ini sering main ke karaoke-nya Wati. Di sanalah dia pertama kali ngelihat Wati dan langsung suka, bahkan langsung ngegodain Wati. Karena Wati yang sebagai LC karaoke, dia pun langsung menyambut ramah godaan Ruslan, yang akhirnya mereka pun tukar nomor HP sampai akhirnya mereka pun dekat dan pacaran. Saat pacaran sama Ruslan, Wati ini sering dibeliin barang-barang mewah dan branded. Mereka pun sering jalan-jalan, bahkan ya bercocok tanam. Tapi setelah lama menjalin hubungan dengan Ruslan, rasa anggap nyaman pun mulai dirasakan Wati, karena Ruslan yang terlalu keras bahkan ngekang Wati, yang ngebuat Wati ini sering ketakutan dengan kerasnya Ruslan ini. Sedangkan Ruslan sudah terlanjur cinta sama Wati, bahkan sampai enggak ngasih Wati ini dekat dengan siapapun. Sedangkan di waktu yang bersamaan, terkadang Wati masih berkomunikasi dengan Yoga. Biarpun mereka udah nggak punya hubungan apapun lagi, ya tapi mereka terkadang masih berkomunikasi ya sebatas teman. Tapi pas Ruslan tahu kalau Yoga sebagai bawahannya di kantor ternyata mantannya Wati, apalagi Yoga dan Wati ini masih berkomunikasi, Ruslan ini pun cemburu dan marah besar ke Yoga. Di kantor, Ruslan langsung nemuin dan menginterogasi Yoga. Setelah Ruslan ini tahu ternyata Yoga udah nikah. Di sini Ruslan itu seolah marah besar ke Yoga kalau Yoga ini tuh tega nyelingkuhi istrinya. Yoga pun jujur dan ngejawab kalau saat itu dia udah nggak ada hubungan apapun lagi dengan Wati, dan dia juga udah nggak pernah selingkuhi istrinya lagi. Tapi Ruslan nggak percaya dan maksa Yoga ini jujur kalau dia ini selingkuh dengan Wati. Tapi Yoga tetap bersikeras tidak mengaku kalau dia emang nggak ada hubungan apapun lagi dengan Wati. Karena dianggap nggak jujur, akhirnya Yoga pun dibuat babak belur, bahkan seragam dinasnya pun disundut rokok sampai bolong. Di situ Ruslan seolah-olah marah kalau Yoga sebagai anggotanya udah melanggar kode etik polisi karena udah menselingkuhi istrinya.
Setelah pulang dinas sampai rumah, istrinya Yoga kaget ngelihat Yoga yang udah babak belur, ditambah seragam dinasnya yang udah berantakan, bahkan berlubang karena disundut rokok. Istrinya pun nanya ada apa yang terjadi, tapi Yoga awalnya nggak jujur. Dia cuma jawab kalau dia baru aja melerai orang tawuran. Ya memang istrinya ngerasa kalau itu bukan jawaban yang sebenarnya, tapi istrinya lebih memilih untuk nggak menekan Yoga. Tapi beberapa hari kemudian di kantornya Yoga disidang Ruslan secara sepihak karena dianggap sudah melanggar kode etik polisi. Jadinya karena ini Yoga pun dimutasi alias dinasnya dipindahkan ke Polres Sanawetan. Karena ini ya sampai rumahnya dengan rasa sangat-sangat kecewa, dia pun curhat ke istrinya kalau dinasnya dipindahkan ke Polsek karena Kompol Ruslan yang sebagai Wakapolres Kota Blitar memfitnah dia dengan tuduhan kalau dia melakukan perselingkuhan sama Wati, yang padahal saat itu dia udah nggak pernah selingkuh lagi, dan istrinya pun percaya kalau Yoga emang nggak pernah selingkuh lagi. Nah tapi saat itu mereka nggak tahu kalau sidang kode etik yang dilakukan Ruslan ini ya sebenarnya karena ego Ruslan itu sendiri, karena Ruslan ini cemburu dan takut kehilangan selingkuhannya si Wati tadi. Bukan karena Yoga melanggar kode etik, tapi karena dia punya kuasa, jadi dia memanfaatkan kekuasaannya untuk egonya sendiri dengan mengorbankan karirnya Yoga. Tapi dibalik itu, hubungannya Ruslan dengan Wati juga mulai retak karena saat itu Wati yang mulai menjauhi Ruslan karena ya Ruslan ini terlalu mengekang dan menekan. Karena saking takutnya Ruslan ini kalau Wati berpaling ke Yoga yang lebih muda. Karena Wati yang mulai menjauh, Ruslan pun sampai datang ke kontrakannya Wati untuk mengecek apakah Wati ada di rumahnya apa enggak. Tapi pas Ruslan nyampe di rumahnya Wati tetap enggak mau ketemu dengan Ruslan. Yang memang Ruslan ini datang dengan amarah yang cukup mengerikan, karena di situ Ruslan ini marah banget karena ngelihat ada sendal laki-laki di depan pintu rumahnya Wati. Ruslan pun sampai masuk paksa ke rumahnya Wati dengan marah-marah, tapi Wati nahan Ruslan masuk sampai mereka pun dorong-dorongan di pintu rumah. Karena kesal, Ruslan ini memecahin kaca rumah kontrakannya Wati dan sempat melakukan pemukulan ke Wati. Setelah itu Ruslan ini pun pulang. Wati pun gak keterima dan sempat ngelapor ke Polres Kota Blitar soal penganiayaan yang dilakukan Ruslan ini. Dan akhirnya karena ini Ruslan pun dipindah dinaskan ke Polda Jawa Timur yang ada di kota Surabaya. Sejak ini Ruslan dan Wati pun udah jarang ketemu karena Ruslan yang udah dinas di kota Surabaya. Nah tapi bukan berarti semuanya sudah selesai, karena Ruslan ini masih belum nyerah untuk mendapatkan Wati dan masih berusaha keras untuk memisahkan Wati dengan Yoga. Bahkan disinilah dia mulai menghalalkan segala cara untuk itu. Di tahun itu yang masih di tahun 2011, Ruslan kenal dengan seorang paranormal di Surabaya yang bernama Muhammad Muad, yang kesehariannya itu ngajar ngaji di kampungnya sekaligus paranormal yang dihormati di kampungnya, karena katanya dia ini sering ngobatin berbagai penyakit berkat kesaktiannya yang saat itu. Muad ini tinggal dengan istri dan anaknya. Jadi sama Muad inilah Ruslan ini minta tolong untuk nyantet Yoga supaya Yoga ini menjauh dari Wati, dan gimana caranya Wati ini bisa jatuh cinta lagi dengan dia. Dan di situ Ruslan pun langsung ngebayar uang sebesar 5 juta rupiah. Muad pun menyanggupi tawaran itu. Setelah itu di bulan November tahun 2011, Muad pun langsung berangkat ke Blitar untuk ziarah ke makamnya Bung Karno untuk memohon kelancaran ritualnya. Setelah itu dia pun melakukan ritualnya dengan harapan keinginan Ruslan tadi bisa tercapai. Tapi setelah ditunggu berminggu-minggu nggak ada hasil apapun dari ritualnya, yang ngebuat Ruslan ini marah dan meminta uangnya sebesar 5 juta untuk dikembalikan. Tapi ternyata uangnya udah habis karena Muad nggak bisa ngebalikin uang itu. Jadi Ruslan ini nyuruh Muad untuk langsung yang ngabisin Yoga. Kalau Muad nolak, Ruslan mengancam akan ngabisin keluarganya. Karena ini Muad pun terpaksa menyanggupi paksaan Ruslan ini. Tapi karena Muad nggak berani menjadi eksekutornya langsung, jadi Muad ini minta bantuan seseorang yang dipanggil Bungkus, yang emang dikenal di kalangannya yang sebagai spesialis. Pas minta bantuan, Bungkus itu pun bersedia bantu, tapi dengan bayaran 100 juta rupiah. Karena ini Muad pun nggak langsung setuju. Jadi Muad nemuin dan ngobrol soal ini ke Ruslan dulu untuk menggunakan jasa Bungkus tadi yang sebagai spesialisnya, yang diduga tingkat keberhasilannya tinggi. Di situ juga Muad ini nyaranin pakai jasa sang spesialis itu tadi aja, karena kalau dia yang sebagai eksekutornya takutnya gagal dan bisa ketangkap semuanya. Ruslan pun merasa ada benarnya juga. Jadinya Ruslan dan Muad pun pergi
nemuin Bungkus. Setelah mereka ketemu, di situ Bungkus masih tetap bersikap minta bayaran 100 juta. Nah, tapi karena Ruslan terus menawar, akhirnya Bungkus pun setuju dengan bayaran 15 juta rupiah. Tapi saat itu nggak langsung dibayar karena Ruslan ini rencananya bakal ngebayar uang mukanya setelah semuanya siap beraksi. Tapi beberapa hari kemudian mereka pun mendengar kabar kalau Bungkus meninggal dunia karena sakit yang dia derita. Karena ini Ruslan pun marah lagi ke Muad dan lagi-lagi akan mengancam ngabisin keluarganya Muad ini kalau Muad belum berhasil ngabisin Yoga. Karena ini Muad pun langsung nyari orang lain yang bisa bantu, sampai Muad ini nawarin salah satu teman sekaligus tetangganya yang bernama Husen untuk ngabisin Yoga dengan janji fiktifnya kalau itu berhasil Husen ini bakal dibelikan rumah. Dengan harapan ya Husen ini nerima tawaran itu, tapi Husen justru memperingatkan Muad lebih baik jangan lakukan itu karena yang memerintahnya polisi dan targetnya pun polisi. Jadi Husen khawatir Muad ini bakal jadikan kambing hitam untuk kepentingan sepihak. Tapi Muad nggak dengar peringatan itu karena saat itu kalau dia nggak melakukan perintah Ruslan, istri dan anaknya yang bakal jadi taruhannya. Akhirnya karena ini berani nggak berani, mau nggak mau, Muad pun memberanikan diri untuk langsung jadi eksekutornya. Jadi di tanggal 31 Desember di akhir tahun 2011, tepatnya di hari Sabtu pagi, Muad pun mengajak salah satu murid ngajinya yang bernama Zaini untuk menemani dia ke Blitar. Menggunakan motornya Zaini ini tanpa sebut apa tujuannya, Zaini yang nggak tahu apapun setuju-setuju aja karena Zaini ini emang udah percaya banget dengan Muad. Nah, jadi pagi itu tepatnya di jam 7 pagi mereka berangkat naik motor Zaini dari Surabaya ke Blitar dengan bawa satu tas ransel yang berisi beberapa baju dan tasbih, peralatan ritual dan juga pisau. Di tengah perjalanan menuju Blitar, mereka sempat berhenti untuk mengganti plat nomor motornya Zaini dan juga masang beberapa stiker untuk menyamarkan motornya. Di situ juga mereka mindahin dompet untuk dimasukkan ke tas ranselnya supaya aman dan juga masukin plat nomor motornya yang asli ke ranselnya itu juga. Setelah itu mereka pun lanjut perjalanannya lagi. Setelah menempuh perjalanan sejauh 160 km selama beberapa jam, akhirnya di jam 5 sore mereka pun sampai di Blitar dan langsung nyari rumahnya Yoga di wilayah Kanigoro. Tapi mereka nggak tahu persis rumahnya Yoga itu ada di mana. Jadinya mereka sempat nanya ke orang-orang yang ada di sana, sampai mereka pun dapat petunjuk dari orang-orang di sana yang katanya rumahnya Yoga itu ada tanda rental motor dan mobil. Dengan mudah mereka pun langsung nemuin rumahnya Yoga dan langsung manggil Yoga, tapi yang keluar istrinya Yoga. Di situ Muad pun mengaku bernama Irul yang katanya mau ketemu Yoga karena ada keperluan sewa mobil. Istrinya Yoga di situ cuman bilang kalau Yoga belum pulang dinas. Jadi mereka pun pamit ke istrinya Yoga. Di situ mereka pun makan dulu ke warung makan. Selesai makan, Muad nyuruh Zaini nunggu di warung makan karena katanya dia mau pergi sebentar. Muad pun pergi untuk ngecek motornya Yoga di Polsek Kanan Wetan karena Yoga selalu menggunakan motornya Honda Fit kalau pergi dinas. Nah, tapi di situ motornya nggak kelihatan. Jadi dia menduga jangan-jangan Yoga udah pulang. Muad pun langsung buru-buru jemput Zaini ke warung makan tadi. Setelah itu langsung balik lagi ke rumahnya Yoga. Dia manggil Yoga lagi yang ternyata kata istrinya Yoga belum pulang karena mereka udah 2 kali datang nyari Yoga yang emang kayak penting banget. Istrinya pun sampai nelpon Yoga dan langsung nyuruh Muad yang ngomong. Nah, di sini Muad yang ngaku sebagai Irul yang katanya ada hal penting yang mau diobrolin soal rental mobil. Di situ Yoga pun bilang kalau dia pulang agak telat karena sedang ada apel persiapan pengamanan tahun baru yang katanya dia pulang itu jam 7 lewat. Setelah nelpon mereka pun pamit lagi ke istrinya Yoga. Mereka pun nunggu Yoga lewat di pinggir jalan sekitar Polsek Kanan Wetan. Setelah sejam lebih nunggu, akhirnya di jam setengah 8 malam mereka pun melihat Yoga lewat menggunakan motor Beatnya dengan pisau yang udah siap. Mereka pun langsung ngejar dan ngeberhentiin Yoga di pinggir jalan. Di situ Muad pun sempat nanya dan mastiin, "Kamu Yoga ya?" Tanpa curiga Yoga pun jawab, "Iya." "Ada apa ya?" Disitulah Muad tiba-tiba nusuk Yoga karena gerakan refleksnya Yoga. Tusukannya pun awalnya miss tuh, kena tangannya doang. Di situ Yoga pun berusaha melawan. Nah, tapi tusukan yang kedua barulah kena leher bagian depan Yoga yang emang tertusuk dalam banget. Karena ini pertengkaran pun terjadi. Muad pun berusaha kabur dengan
dengan naik motornya, Yoga pun ngejar dengan sempat memukul Muad dengan helmnya. Sampai Muad pun terjatuh lagi tuh dari motornya. Tapi Muad bangun lagi dan berusaha kabur. Yoga pun berusaha menahan mereka dengan menarik tas ranselnya Muad, yang akhirnya tas ranselnya pun lepas dan terjatuh. Muad dan Jenny pun berhasil kabur tuh dengan motornya, yang ternyata perkelahian mereka itu sempat dilihat warga yang nggak berani mendekat. Setelah itu Yoga pun baru mengerang kesakitan karena tusukan di lehernya pun itu terus keluar dengan deras, yang berusaha dia tutupin dengan tangannya. Warga pun mulai berani mendekat dan salah satu warga yang ngelihat tas terjatuh di pinggir jalan itu sempat nyantolin tasnya ke motornya Yoga karena mereka mengiranya itu tasnya Yoga. Setelah itu Yoga pun balik lagi ke kantornya yang sebenarnya cuma berjarak 500 meter tuh dari kantornya. Dia ke sana itu mengendarain motornya dengan keadaan tangan kirinya sambil megang lehernya untuk nahan keluar dari lehernya. Sampai di kantor Yoga pun mulai sempoyongan dan minta tolong ke teman-temannya. Setelah itu Yoga pun langsung terjatuh karena lemas. Teman-temannya di situ kaget melihat Yoga yang udah kayak gitu, dimana di situ Yoga pun emang udah nggak sanggup ngomong lagi. Mereka pun langsung melarikan Yoga ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya di perjalanan Yoga pun udah nggak bergerak lagi. Teman-temannya pun itu berusaha manggilin Yoga. Nah ternyata Yoga udah mengembuskan napas terakhirnya karena kehabisan. Sedangkan Muad dan Jenny yang udah kabur, mereka baru sadar kalau tas mereka terjatuh pas ditarik Yoga tadi, karena KTP Jenny ada dalam tas ransel itu. Mau nggak mau mereka pun balik lagi ke situ. Ya memang lokasinya udah sepi. Nah di situ mereka berusaha nyari tasnya tapi nggak ditemukan. Akhirnya mereka pasrah. Malam itu juga mereka pun langsung kabur balik ke Surabaya. Besoknya di tanggal 1 Januari tahun 2012 mereka pun nemuin Ruslan untuk ngabarin kalau dia udah berhasil nusuk Yoga di bagian lehernya. Nah setelah itu Ruslan pun minta pisaunya untuk dimusnahkan karena takutnya bisa jadi alat bukti. Setelah itu Ruslan pun ngasih uang sebesar 10 juta rupiah ke Muad. Ruslan nyuruh Muad ini secepatnya melarikan diri dan menjauhi dari polisi. Disinilah Muad pun bawa istri dan anaknya untuk kabur keluar kota dengan cara pindah-pindah tempat yang cuma bermodalkan 10 juta tadi. Sedangkan di sisi lain polisi pun mulai menyelidiki kasus ini, yang mana polisi nemuin tas yang tergantung di motornya Yoga, di mana di dalam tas itu ada KTP-nya Jenny yang diyakini itu sebagai pelakunya. Pastinya KTP dan isi tas itu juga jadi petunjuk polisi untuk nemuin pelakunya yang tinggal di Surabaya. Bahkan alamannya pun lengkap ya karena mereka nemuin KTP-nya. Singkat cerita, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Jenny di rumahnya. Jenny pun itu langsung diperiksa, tapi di situ Jenny ngakunya bukan dia pelakunya, tapi guru ngajinya yang bernama Muad. Jenny pun bawa polisi ke rumahnya Muad, tapi pas di situ rumahnya Muad sudah kosong karena sudah melarikan diri. Dari sinilah Muad pun mulai jadi DPO. Setelah 2 minggu jadi DPO, akhirnya Muad pun berhasil ditangkap di rumah yang dia kontrakin yang ada di desa pesawahan yang ada di kota Probolinggo, Jawa Timur, yang sedang dengan istri dan anaknya. Nah jadi dia pun langsung dikirim ke Polres Blitar untuk diperiksa dan diinterogasi karena nggak ada pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Akhirnya dia pun mengakui kalau dia melakukan itu karena perintah seorang polisi yaitu Kompol Ruslan yang saat itu sedang bertugas di Polda Jawa Timur. Karena ini Ruslan yang sedang bertugas pun langsung ditahan di kantornya di Polda Jawa Timur, dan kasus ini pun mulai ditangani Polda Jawa Timur. Setelah mereka para pelaku dari kasus ini pun ditahan, kasus ini pun mulai masuk ke proses pengadilan. Di sana pengacara Ruslan pun langsung ngasih pembelaan untuk Ruslan yang katanya kalau Ruslan sama sekali nggak memerintahkan Muad untuk ngabisin Yoga. Jadi pengakuannya kalau itu dilakukan Muad karena inisiatif Muad itu sendiri. Karena pengakuan Ruslan di pengadilan kalau dia cuma minta tolong ke Muad yang seorang dukun untuk menyantet Yoga, untuk memisahkan Yoga dari Wati, dengan ngebayar Muad ini sebesar 5 juta rupiah atas permintaan orang tuanya Wati, karena orang tuanya Wati nyuruh dia nyari dukun untuk menjauhkan Wati dari Yoga. Karena sejak Wati kenal sama Yoga, Wati jadi jarang pulang, jadi wanita nggak bener. Bahkan uang 5 juta rupiah untuk ngebayar Muad pun ya itu dari orang tuanya Wati. Tapi itu cuma pembelaan Ruslan ini untuk dirinya sendiri di pengadilan. Bahkan pembelaannya bukan cuma itu, selain itu juga Ruslan mengaku tujuannya untuk nyantet dan memisahkan Yoga dari Wati karena dia kasihan ngelihat rumah tangga Yoga dengan istrinya yang enggak bahagia karena Yoga yang sebagai bawahannya selingkuh dengan wanita lain. Pastinya pembelaan Ruslan ini pun langsung ditentang Muad, sampai Muad ini emosi di pengadilan karena dia merasa dikambing hitamkan Ruslan ini karena pengakuannya Ruslan lah yang
hanya memaksa bahkan mengancam akan ngabisin keluarganya kalau Muad ini nolak perintahnya Ruslan untuk ngabisin Yoga. Bahkan pengakuannya juga setelah Muad ini berhasil melakukan eksekusinya, dia pun sampai dibayar sebesar 10 juta rupiah oleh Ruslan untuk Muad ini melarikan diri. Bahkan Ruslan sempat minta pisau yang dia gunakan untuk menusuk Yoga untuk dia musnahkan karena katanya itu bisa jadi barang bukti. Setelah diselidiki dan berdasarkan pengakuan yang terkait, emang pengakuan Muad inilah yang benar. Apalagi setelah menjalani 4 kali pengadilan, Wati pun baru bisa hadir karena ngakunya dia baru pulang liburan dari Jakarta. Di pengadilan Wati pun mengaku nggak tahu apapun soal misinya Ruslan ini. Bahkan dia ngaku orang tuanya itu nggak pernah minta tolong sama Ruslan untuk menjauhi dia dari Yoga, apalagi sampai ngasih uang 5 juta rupiah untuk nyantet Yoga. Dan pengakuan dari tetangga dan RT-nya Muad, mereka kenal Muad sebagai guru ngaji dan paranormal yang sering ngobatin warga desa dengan ikhlas dibayar berapapun. Mereka semua kenal Muad sebagai pribadi yang baik, yang mereka percaya Muad enggak mungkin berani melakukan ini semua kalau tanpa tekanan dari Ruslan. Sampai istrinya Muad juga ngaku di pengadilan sebelumnya Muad sempat terus terang dan curhat ke istrinya soal tekanan dan ancaman Ruslan yang maksa dia untuk melakukan hal yang sebenarnya dia enggak berani, tapi dia terpaksa melakukan itu demi menyelamatkan nyawa istri dan anaknya. Bahkan di masa pelariannya pun istri Muad sempat nyaranin Muad ini untuk menyerahkan diri saja ke polisi karena Muad emang udah salah menjadi eksekutornya. Sampai Muad pun sempat bilang ke istrinya dengan kalimat rahmati lari pun telah mati karena saat itu di situasi mereka yang udah terombang-ambing. Lalu singkat cerita, akhirnya ini berdasarkan penyelidikan dan semua pengakuan yang terkait, Ruslan itu dinyatakan sebagai otak dari kasus ini dan akhirnya dia pun dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Itu juga dengan Muad yang sebagai eksekutornya juga dijatuhi 16 tahun penjara. Sedangkan Zaini cuma divonis 9 bulan kurungan penjara karena dia emang nggak tahu apapun dan nggak terlibat dari rencana mereka ini. Dia cuma ikut Muad tanpa tahu apa tujuannya, dan di saat kejadiannya pun Zaini memang bingung saat Muad ini tiba-tiba nyerang Yoga. Dan di saat Muad dan Yoga sempat saling serang, Zaini cuman heran dan dia sama sekali nggak bantu siapapun karena dia ini nggak tahu sama sekali permasalahannya. Tapi kenapa dihukum 9 bulan kurungan penjara ya? Tapi saat itu keluarganya Yoga kaget dan kecewa pastinya dengan vonis hukumannya Ruslan yang sebagai otak dari kasus ini cuma dihukumin 16 tahun penjara, yang bahkan hukumannya sama dengan eksekutornya, yang padahal dia otaklah dari kasus ini. Karena kalau tanpa perintah dia mungkin kasus ini nggak pernah terjadi, tapi dia dihukum seringan itu, yang bahkan sama tuh hukumannya dengan eksekutornya. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Tapi apapun itu semua ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini ya. Semoga yang kita tahu aja kalau kisah-kisah dan kasus yang kayak begini jangan sampai ngalaminnya langsung, karena hidup kita semua berharga. Jangan sampai hidup kita berakhir dengan sia-sia dan penuh penyesalan kayak gini. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dari sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video.